atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Almedi dari kelas PFC 2025 dengan NIM 25030184051. Saya Reva Salsabila dari kelas PFA 25 dengan NIM 25030184055. Saya Mei Rahman Aziza dari kelas PFA 2025 dengan NIM belakang 095. saya Gadis Mutiara Salsabila dari kelas PFC 2025 dengan NIM 25030184052. Saya Lulu Dwi Muji Pangstuti dari kelas PFA 25 dengan NIM 25030184103. Spreaders of false information in the country. An overwhelming majority also agree fake news is a problem that should be addressed. Jadi di sini kita akan membahas Pancasila di tengah perpecahan digital. Nah, latar belakang dari isu ini adalah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berpendapat. Melalui media sosial, setiap orang kini memiliki ruang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan, seperti munculnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan perdebatan yang memicu perpecahan menjadi fenomena umum di dunia maya. Kondisi ini mengancam nilai persatuan dan mengikis rasa toleransi antara warga negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meninjau kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dan bersikap di ruang digital. Ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di tengah perpecahan digital yang mengaitkan isu dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya berperilaku sesuai nilai moral dan etika keagamaan. Dalam konteks dunia digital, sila ini mengingatkan kita untuk tidak menggunakan kebebasan berekspresi dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya nih, seperti penyebaran fitnah, kebohongan, maupun ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain. Dengan berlandaskan keimanan, setiap tindakan di dunia maya akan terarah dan membawa manfaat, bukan perpecahan. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan sesama dengan adil. Di dunia maya, hal ini dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perundungan daring atau cyberbullying, serta menghindari komentar yang menyinggung atau menjatuhkan orang lain. Penggunaan bahasa yang sopan dan santun merupakan wujud nyata dari perilaku beradab dalam berinteraksi secara digital. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga menjadi dasar untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Dalam konteks digital, masyarakat dihadapkan pada berbagai pandangan dan opini yang bisa memicu polarisasi. Nilai persatuan mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Teknologi dan media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar warga, menyebarkan semangat nasionalisme, dan membangun solidaritas kebangsaan. Pada sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kebijaksanaan dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam konteks dunia digital, masyarakat perlu mengedepankan etika berdiskusi, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar adanya. Sikap bijak dan rasional juga merupakan cerminan penting dalam penerapan nilai demokrasi yang sehat berdasarkan semangat Pancasila. Dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam dunia digital. Penggunaan teknologi tidak boleh merugikan pihak lain, misalnya dengan menipu, menyebarkan nama baik, atau memanipulasi informasi demi kepentingan pribadi. Selain itu, nilai keadilan juga menuntut pemerataan akses digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
Solusi dan sikap yang dapat dilakukan yaitu untuk menghadapi tantangan perpecahan di dunia digital diperlukan langkah konkret yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital berbasis Pancasila agar mampu membedakan antara informasi benar dan palsu, serta bijak dalam bereaksi terhadap isu. Yang kedua, setiap individu harus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial dengan membagikan konten positif, edukatif, dan inspiratif. Yang ketiga, media digital sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, misalnya dengan mengampanyekan toleransi dan kolaborasi lintas budaya. Selain itu, masyarakat juga perlu berani melaporkan konten negatif yang berpotensi memecah belah dan selalu menjaga etika komunikasi dalam setiap interaksi daring. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpecahan di ruang digital merupakan tantangan nyata bagi generasi saat ini. Di tengah derasnya arus informasi, Pancasila hadir sebagai pedoman moral dan etika dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga dapat menjadi penuntun agar masyarakat mampu berpikir jernih, bersikap adil, dan menjaga persatuan bangsa. Jika setiap warga negara mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digitalnya, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk memperkuat keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.